اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa di hari yang ke-20 di bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama mendengarkan kisah-kisah yang sahih yang termuat di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari kitab Sahihul Qasas, kisah-kisah yang sahih, di mana pada pertemuan sore hari ini kita akan bacakan kisah alladzi ahabbahullahu li hubbi akhihi, kisah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya dia kepada saudaranya. Kisah seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah karena kecintaannya kepada saudaranya. Dari kisah ini nampak keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan juga dari situ akan terlihat keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah wal Adab, bab fadlil hubbi fillahi, pada nomor hadis 2567. Dan kisah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang mengadakan rihlah perjalanan dari desanya ke desa lain, yang mana tidak ada maksud dan tujuannya kecuali untuk menziarahi saudaranya. Dan itu semuanya landasannya karena cinta kepada Allah. Maka dia ingin berkunjung kepada saudaranya yang berada di desa lain. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya malaikat di tengah jalannya dalam bentuk
layaknya seperti seorang manusia, kemudian mengabarkan kepada orang tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada saudaranya. Nah, nas hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Bahwa ada seorang laki-laki yang berkunjung berziarah ke tempat saudaranya yang berada di suatu desa yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya malaikat di tengah perjalanannya, yang malaikat tersebut menjelma seperti manusia. Falamma ata alaih, maka tatkala malaikat itu datang menghampiri orang tersebut, qala aina turid, maka malaikat pun bertanya kepada orang itu, aina turid, kamu hendak pergi kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, maka dia pun menjawab, aku ingin ke tempat saudaraku yang berada di desa ini. Maka malaikat bertanya lagi, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah ada suatu jasa atau kenikmatan bagimu pada saudaramu tersebut yang bisa kau kembangkan? Mungkin ada bisnis, ada perniagaan, ada perdagangan, atau hal yang lain yang bisa menguntungkan duniamu. Qala la, orang itu menjawab, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, hanya saja aku berkunjung kepadanya karena aku cinta dia karena Allah. Ini tujuanku. Jadi aku tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Hanya dia saudaraku, aku cinta kepada dia karena Allah. Hanya itu saja tujuanku. Qala, maka malaikat itu pun berkata, dalam keadaan orang tadi tidak tahu bahwa dia adalah malaikat. Maka malaikat ini sendiri yang berkata, fa inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu, untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu. Nah, ini hadisnya terkait dengan kisah ini, kisah yang sahih yang langsung diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di dalam kisah ini nampak bahwa ada seorang laki-laki yang dia sedang mengadakan perjalanan, karena dia sendirian dan seorang laki-laki mengadakan safar perjalanan. Nah, itu diizinkan di dalam syariat. Berbeda kalau yang safar itu adalah wanita, maka tidak boleh seorang wanita safar sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya. Rasulullah pernah bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Tidak boleh wanita bersafar sendirian, mengadakan perjalanan jauh sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya. Oleh karenanya wajib bagi mereka safar bersama mahram. Nah, kalau dalam kisah ini dia adalah seorang laki-laki, seorang rajul, maka boleh saja dia mengadakan perjalanan seorang diri. Dia mengadakan perjalanan dari negerinya ke negeri yang lain, dari desanya ke desa yang lain, yang mana
tujuan dia mengadakan perjalanan tersebut dalam rangka untuk menziarahi saudaranya, ziarah, yakni melakukan kunjungan. Ya. Ziarah itu kalau di kalangan kita identiknya dengan ziarah kubur. Ya, sebenarnya kalau ziarah itu ya umum ya. Ziarah itu artinya kunjungan, bukan hanya terkait dengan ziarah kubur. Walaupun di kita kalau disebut ziarah itu ziarah kubur maksudnya. Ya, padahal maknanya umum ya. Ziarah berkunjung. Nah, orang yang melakukan umrah dikatakan umrah karena dia mengadakan ziarah ke tanah suci dalam rangka untuk beribadah memenuhi panggilan Allah. Nah, dan di sini nampak bahwa dia ingin mengunjungi saudaranya, bukan saudara kandungnya, tetapi saudara seislam, saudara seiman, saudara dalam agama. Makanya disebut ziarah. Nah, ini juga termasuk dari hal yang kadang perlu kita luruskan, ya. Terkadang kalau kita menyebut kalau ada kunjungan ke tempat teman, kawan, saudara yang bukan ada hubungan darah, kita sebut silaturahim. Mau kemana? Mau silaturahim. Kemana? Ya ke tempat teman. Tidak ada hubungan darah. Dia bilang silaturahim. Ini keliru ya. Karena kalau dibilang silaturahim itu, kita melakukan silaturahim kepada orang yang memang ada hubungan darah dengan kita. Itu baru namanya silaturahim. Makanya termasuk keliru kalau ada orang mengadakan kegiatan misalnya silaturahim antara warga satu RT. Silaturahim. Kalau memang dia satu RT itu punya hubungan darah, ya betul disebut silaturahim. Ini dari sisi bahasa. Silah itu artinya hubungan, rahim itu yang sedarah, berarti hubungan sedarah, itu namanya silaturahim. Nah, ini saya kira sudah merata ya di tengah masyarakat kita, apa-apa dikatakan silaturahim. Mau kemana? Silaturahim. Padahal mungkin tidak ada hubungan apa-apa, keluarga dekat, keluarga jauh pun tidak ada misalnya. Nah, tapi disebut silaturahim. Ya. Ya kalau mungkin dikatakan itu sebagai istilah saja ya. Tapi kan yang namanya istilah itu ya kita juga perlu melihat istilah yang benar. Apalagi kalau misalnya disandarkan atas nama agama. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita berkunjung ke rumah saudara, tidak ada hubungan darah, itu namanya apa? Ziarah. Itu namanya ziarah. Nah, kalau kita misalnya berkunjung ke rumah keluarga, ya, ke rumah apa namanya paman, bibi, sepupu yang masih ada hubungan darah, baru namanya apa? Silaturahim. Nah, itu istilah yang kadang perlu diluruskan juga. Nah, makanya dalam hadits ini, dalam kisah ini, jadi dia berziarah, bukan silaturahim, berziarah, berkunjung, karena memang tidak ada hubungan darah antara dia dengan saudaranya itu, bukan saudara kandung, saudara seiman aja, saudara seislam. Ya walaupun memang benar ya kita berasal dari keturunan yang satu, yaitu anak cucu Adam alaihissalam. Nah, sehingga jelas ada hubungannya walaupun mungkin sangat jauh begitu ya. Tapi yang namanya rahim, silaturahim ya, itu memang yang ada hubungan dekat. Nggak harus dia mahram kita, sepupu itu masih saudara kita, masih keluarga kita, sepupu walaupun dia bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu sekali aja bukan mahram, apalagi sudah sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Nah, ini juga terkadang ada sebagian orang menganggap sepupu itu itu keluarganya sehingga bebas melakukan apa saja. Nah, padahal sepupu itu bukan mahram. Makanya orang boleh menikahi sepupunya. Seorang boleh menikahi sepupunya karena memang bukan mahram.
bukan mahram. Sepupu sekali itu bukan mahram, tapi masih ada hubungan darah, ya kan? Masih ada hubungan darah. Nah, masih dekat. Dan juga dari sisi warisan itu, sepupu itu dia masuknya dawil arham, nanti bisa dapat warisan. Tapi kalau yang usulnya tidak ada, furu'nya tidak ada, yakni ashabul fard dan ta'sibnya tidak ada, baru masuk zawil arham. Sepupu bisa masuk dapat warisan juga. Kadang itu jarang tapinya. Ya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi dia mengadakan ziarah ke tempat saudaranya, yang mana saudaranya ini sangat dia cintai. Bukan cinta karena apa, tapi cinta karena Allah. Nah, cinta karena Allah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya bagian dari sifat keimanan. Iya. Bagian dari sifat keimanan, khisalul iman, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan dalam hadis keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Disebutkan oleh Nabi, al-mutahabbuna fillahi ala manabira min nur. Bahwa orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia karena Allah, itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dan dia berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaumal qiyamah yaghbituhumul anbiya wasyuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah. Yang mana mereka ini membuat iri para syuhada, jangankan syuhada, para nabi dan para rasul iri dengan mereka. Kenapa? Karena tempat mereka yang mulia dan juga kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan juga disebutkan ya dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi yang melandasi pertemuan mereka, perpisahan mereka itu karena Allah. Nah, inilah yang cintanya akan senantiasa abadi sepanjang masa, bahkan sampai hari kiamat. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Tapi orang-orang yang cintanya bukan karena Allah, semata karena hawa nafsu atau karena dunia dan lain sebagainya, maka cinta yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Bahkan kelak di hari kiamat akan menjadi musuh mereka itu. Akan menjadi musuh. Di dunia dia sangat cinta kepada seseorang, kekasihnya. Nah, tapi karena hawa nafsu, kelak di hari kiamat nanti jadi musuh itu. Di dunia aja dia berkasih-kasih, bersayang-sayang. Di akhirat jadi musuh. Kenapa? Landasannya bukan karena Allah. Lihat, orang yang saling mencintai, saling cinta mencintai di hari kiamat nanti akan menjadi musuh kata Allah. Illal muttaqin, kecuali orang yang membangun cintanya karena Allah. Nah, inilah yang langgeng sampai hari kiamat. Makanya kalau kita cinta kepada istri kita, istri cinta kepada suaminya, hendaknya karena Allah. Iya. Makanya seorang itu dianjurkan untuk mengucapkan kepada pasangannya, ya, inni uhibbuki fillah, ya, saya cinta kamu karena Allah, seperti itu. Nah, begitu pula istri kepada suaminya, inni uhibbuka fillah, wahai suamiku, saya cinta kamu karena Allah. Luar biasa kalau seperti itu. Diharapkan
bukan hanya cintanya bertahan di dunia saja, tetapi sampai hari kiamat, sampai nanti tegak hari kiamat tetap langgeng cintanya, terus menerus. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari keutamaan orang-orang yang cinta mencintai karena Allah. Maka orang ini dia mengunjungi saudaranya karena hal tersebut. Dia cinta kepada saudaranya itu karena Allah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, itu dianjurkan kita untuk terus terang kepada dia. Sungguh saya cinta kamu karena Allah. Ya, tapi ini bukan diucapkan kepada pacar, hubungan yang terlarang, bukan. Ya, kalau kita ucapkan sama pacar, ya, sama ya pacaran itu kan tidak boleh. Nah, kita ucapkan sama wanita yang bukan mahram kita, itu haram hukumnya, bisa terjadi fitnah. Tapi kalau sama istri kita yang sudah halal, atau sama laki-laki, sama-sama laki-laki, cinta di sini landasannya bukan karena apa, karena Allah. Boleh saja seorang wanita juga cinta kepada wanita yang lain, saudarinya, karena Allah. Seorang laki-laki dia cinta kepada laki-laki yang lain karena Allah, semata karena agama Allah. Itu dianjurkan kita mengucapkan inni uhibbuka fillah. Katakan seperti itu. Nah, kemudian yang diucapkan seperti itu, dia balas ahabbakalladzi bima ahbabtanilah. Semoga apa yang mendasari kamu cinta saya karena Allah, maka Allah pun mencintai kamu. Nah, maka disunahkan kita mengucapkan hal yang demikian kalau memang ada saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah. Iya. Maka lihat orang ini, ketika ditanya oleh malaikat, apa yang mendasari kamu mengunjungi saudaramu itu? Mungkin kamu ada keperluan bisnis atau apa. Ini kan memang hal yang memang biasa. Ada orang berkunjung kepada saudaranya, ada maunya, ada maksudnya, ada tujuannya. Kadang karena bisnis, kadang karena ingin sesuatu keuntungan darinya, atau hal yang lain. Ya. Yang jelas ada motivasinya dari perkara dunia. Itu kebanyakan orang berkunjung kepada saudara. Dan orang ini ketika ditanya, jujur dia jawab, tidak ada kepentinganku, tidak ada maksudku tujuan dunia untuk bisnis, untuk apa, tidak ada. Tapi semata aku kunjungi dia karena Allah. Itu sebab yang melandasi aku mengunjungi dia. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pun ya kagum terhadap orang ini, terhadap hamba ini. Allah utus kepadanya malaikat untuk menanyainya akan hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai orang itu seperti dia cinta kepada saudaranya. Malaikat langsung mengabarkan, inni Rasulullah, sungguh aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus oleh Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwa kamu dicintai oleh Allah sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu karena Allah. Subhanallah. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau kita cinta saudara kita karena Allah, maka itu yang menjadi sebab Allah akan cinta kepada kita. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, cintai juga saudara kita karena Allah. Makanya disebut dalam hadis itu apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu, kata Nabi, sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Lihat, ini sabda Nabi SAW. Iya. Dan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, oh ini keutamaan yang luar biasa.
Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sungguh aku ini cinta kepada si fulan. Cintai dia wahai Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril cinta kepada orang itu. Lihat, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, Jibril pun cinta kepada orang itu. Summa nada Jibril. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka semua penduduk langit dari kalangan malaikat tentunya itu mencintai orang tersebut. Kemudian diletakkan penerimaan untuknya di dunia dan di atas langit. Subhanallah. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini keutamaan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini luar biasa, sampai diutus khusus malaikat kepada dia untuk mengabarkan cinta Allah kepada dirinya. Allah cinta kepada dia. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, luar biasa keutamaannya. Nah, inilah yang didambakan oleh para sahabat dulu. Ketika Nabi pernah mengabarkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang kata Nabi, saya mau serahkan ini bendera perang ini. Cirinya orang ini, ahabballaha wa rasulahu wa ahabbahullahu wa rasuluhu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Mendengarkan itu, para sahabat tidak bisa tidur malam itu. Kenapa? Ribut memperbincangkan siapa ini orang ini. Luar biasa keutamaannya. Nah, keutamaannya bukan karena mau diserahkan ke pemimpinan, bukan. Tetapi keutamaannya dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu nah. Sampai Umar, kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah, kata Umar, mendambakan kepemimpinan kecuali pada hari itu saja. Umar tidak berhasrat mau jadi pemimpin, padahal beliau sangat layak untuk menjadi pemimpin. Tapi beliau tahu pemimpin itu amanah. Kalau diminta, maka Allah tidak berikan pertolongan. Tapi diberi, kalau dia diberi, maka Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Makanya kepemimpinan itu tidak diminta. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar sampai berharap seperti itu. Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu saja. Mengapa Umar berangan-angan seperti itu? Bukan karena pemimpinnya, bukan, tapi keutamaannya itu. Dicintai sama Allah dan Rasulnya. Ini bukan sembarangan ini. Dapat rekomendasi dari Nabi soalnya. Kalau kita mengaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, wajar, ya kan? Semua orang Islam pasti kalau ditanya, kamu cinta enggak sama Allah? Pasti jawabannya, iya, saya cinta sama Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Nah, itu yang enggak bisa, belum bisa kita jawab. Tapi kalau kitanya ditanya, cinta enggak sama Allah dan Rasulnya? Oh, pasti cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi apakah Allah cinta sama kita? Nah, ini yang langsung disebut Nabi, dia dicintai sama Allah. Nah, maka luar biasanya di sini. Nah, ternyata yang dipanggil oleh Nabi Ali bin Abi Thalib. Dia ternyata yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari kisah ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya keutamaan cinta karena Allah dan saling menziarahi karena Allah. Nah, ini juga dari perkara yang hendaknya menjadi catatan bagi kita. Seorang muslim itu dianjurkan untuk saling menziarahi, mengunjungi, ya, apalagi kepada keluarganya. Ini orang ini bukan keluarganya, temannya, saudaranya karena Allah, saudara seagama saja. Nah, apalagi kalau itu keluarga kita, kunjungi mereka. Nah, itu lebih besar lagi pahalanya. Karena apa? Jatuhnya silaturahim, bukan ziarah, silaturahim kalau keluarga.
Kemudian dalam kisah ini juga terdapat syariat safar untuk menziarahi saudara. Nah, itu dianjurkan. Dan dia berjalan itu di jalan Allah. Ketika dia melangkahkan kakinya berada di jalan Allah. Nah, sehingga setiap langkahnya itu dihitung sebagai pahala dan keutamaan. Kemudian dari kisah ini juga kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus pada sebagian hambanya malaikat untuk menyampaikan beberapa hal. Walaupun yang diutus itu bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul. Nah, itu di zaman dahulu na'am. Seperti itu terkadang. Ya walaupun di zaman sekarang yang menerima wahyu tidak ada karena sudah terputus kenabian itu. Kemudian juga dari kisah ini kita lihat nampak bagaimana kemampuan malaikat bisa merubah wujudnya seperti manusia. Malaikat itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, keutamaan ikhlas. Lihat orang ini ziarah saudaranya, kenapa? Ikhlas karena Allah, tidak ada maksud yang lain. Nah, ini keutamaan orang yang ikhlas. Ya. Mungkin itu yang bisa kami paparkan terkait dengan kisah yang agung ini. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya dan bisa kita amalkan dalam hidup kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.